Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Hari ini bertepatan dengan Jumat Agung, kiranya kita boleh semakin menghayati dan mensyukur cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Sang Maha Kasih, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih jikalau pagi ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 25 demikian. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem, dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kekuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan
dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar kurban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya dan berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya, Raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahaz bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, Raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya, Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amasya, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahaz, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya, sesudah Yoas bin Yoahaz, Raja Israel, mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel?
Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa sikap negatif yang bisa muncul jika kita menjadi orang yang tidak segenap hati dalam menyembah atau mengikut Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Amasya. Ada beberapa sikap yang ditunjukkan karena dia tidak segenap hati mengikut Tuhan. Di antaranya yaitu mudah meragukan kuasa Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan sanggup menolong, memberkati dia, bahkan berlebih. Tetapi dia meragukan akan kuasa yang Tuhan miliki. Kemudian yang kedua adalah sikap yang mudah tergoda sehingga berpaling atau tidak setia pada Tuhan. Amasya ketika mencapai kemenangan, dia justru tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain, padahal Tuhanlah yang sudah memberikan dia kemenangan. Sikap yang ketiga yaitu kesombongan. Dia dengan segala kekuasaannya menantang Raja Israel. Dengan punggahnya dia merasa lebih kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kehidupan Amasya menjadi kehidupan yang tidak disertai oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Allah telah sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia hadir di dalam Tuhan Yesus dan telah menyerahkan hidupnya sepenuh-penuhnya untuk keselamatan kita. Oleh karena itulah, mari sebagai umat Tuhan yang sudah dikasihi sebegitu rupa, kita dengan segenap hati menyembah, memuliakan, dan mengikuti Dia. Supaya apa? Kita terhindar dari sikap yang meragukan kuasa Tuhan, terhindar dari sikap yang tidak setia kepada Dia, dan juga dari sikap yang sombong. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk dengan segenap hati menyembah-Mu, memuliakan-Mu, dan juga mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.